tim LA Lakers di tahun 2013 dianggap sebagai super tim yang bisa bersaing dengan Miami Heat untuk kejuaraan NBA. Meskipun mereka memiliki line up yang kuat dengan Kobe Bryant di akhir masa primanya, Dwight Howard di saat hebat-hebatnya, dan juga dengan Pau Gasol dan Steve Nash, entah bagaimana Lakers hanya bisa berada di posisi ketujuh di Western Conference. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa gagal, dan bagaimana tim yang penuh dengan talenta ini bisa bermain sangat buruk? Let's find out. Lakers menjadi juara NBA di tahun 2010, namun di 2 tahun berikutnya, mereka keluar di ronde kedua Western Conference atas Dallas Mavericks di tahun 2011 dan OKC Thunders di tahun 2012. Lakers ingin sekali mendapatkan sesuatu dari Kobe di akhir masa primanya, karena pada saat itu dia sudah berumur 33 tahun. Gelar NBA ke-6 buat Kobe akan menyamakan rekor dia dengan Michael Jordan yang dianggap sebagai the greatest of all time. Dari 2 musim terakhir Lakers, semakin jelas bahwa Lakers membutuhkan lebih banyak pemain atletis dan pertahanan yang lebih kuat di lapangan. Jadi yang Lakers lakukan adalah merombak tim mereka. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2012, Lakers melakukan trade dengan 4 tim, di mana mereka melepas Andrew Bynum dan mendapatkan Dwight Howard. I'm happy to be here in LA. I've been in LA for 4 months, and it's been home for me. Lakers juga mendatangkan Steve Nash dari Phoenix Suns, ditukar dengan first round pick Lakers untuk tahun 2013 dan tahun 2015. Di atas kertas, trade ini memang terlihat cukup bagus. Dwight pada saat itu adalah center terbaik di NBA, dan pasti dia bisa memberi energi yang baru di Lakers. Sedangkan Nash, memang dia cukup tua pada saat itu, tapi dia tetaplah point guard kelas dunia yang bisa membuka ruang di lapangan. Sayangnya, proyek super tim Lakers ini malah gagal total karena beberapa alasan berbeda. Salah satunya adalah cedera. Dwight menjalankan operasi punggung pada bulan April 2012 dan dia tidak akan pulih penuh hingga bulan Desember. Sepanjang musim, jelas bahwa ada sesuatu yang mengganggu Dwight dari cara dia bermain. Dan para fans mulai menyalahkan dia atas masalah tim yang mereka punya. Secara statistik, Howard tidak terlihat buruk, karena dia masih mendapatkan 17,1 poin dan 12,4 rebound per game. Namun jika ditonton secara langsung, memang performa dia terlihat jelek. Dia tidak bisa mendominasi pemain-pemain seperti yang biasanya dia lakukan di Orlando. Gerakan dia pun terlihat sangat lambat, dan dia memiliki free throw yang buruk. Mungkin kemungkinan besar ini memang karena cedera yang dia miliki. Bahkan dengan cedera Howard pun, dia masih berhasil memainkan 76 pertandingan. Di sisi lain, Nash juga mengalami cedera di punggungnya. Dan ini mungkin bisa lebih dimaklumi karena ini adalah musim ke-17-nya Nash dan dia sudah berumur 38 tahun. Pada pertandingan kedua di musim 2013, dia mematahkan kakinya dan absen selama 2 bulan. Menjelang akhir musim pun, dia absen 8 pertandingan terakhir dan 2 pertandingan pertama playoff karena cedera hamstring. Untuk Pau Gasol, dia mengalami concussion dan cedera kaki juga. Sedangkan Kobe merobek Achillesnya menjelang akhir musim sehingga ia absen di babak playoff. 4 pemain bintang Lakers melewatkan total 75 pertandingan di musim reguler. Jadi karena cedera ini, mereka tidak punya waktu untuk mengembangkan chemistry tim. Walaupun begitu, chemistry Lakers ini pun memang buruk ketika mereka bermain bersama, mau itu di antara pemain dan juga pelatih. Awalnya Mike Brown adalah pelatih utama Lakers, tetapi setelah rekor 0-8 di pramusim dan 1-4 di musim reguler, dia dipecat. Jadi Lakers harus segera mencari pelatih pengganti dan mereka merekrut Mike D'Antoni, pelatih yang sangat hebat dalam segi ofensif. Namun, D'Antoni memiliki strategi tim yang tidak cocok dengan gaya bermain masing-masing pemain. Dan mereka seperti terpaksa untuk mengadjust dan menyesuaikan cara mereka bermain. Seperti Kobe, dia disuruh untuk melakukan lebih banyak pick and roll dan jauh lebih jarang bermain ISO, gaya main yang sangat dia kuasai. Sedangkan Nash, dia disuruh menjadi off-ball shooter, membuat dia jarang memegang bola dan melakukan playmaking. Dan untuk Gasol, D'Antoni tidak ingin Gasol bermain post play, karena ini tidak sesuai dengan gaya bermain cepat D'Antoni. Dia ingin Gasol bermain mid-range lebih banyak, dan Gasol tidak terlalu nyaman dengan itu. Karena itu, mereka tidak memiliki hubungan yang baik. D'Antoni mengkritik upaya Gasol beberapa kali dan mengatakan bahwa dia perlu untuk menerima peran barunya. Tetapi Gasol merasa kalau dia harus lebih banyak bermain di post.
D'Antoni seperti ngotot dan ingin timnya bermain hanya dengan caranya dia. Tetapi dia sendiri tidak ingin menyesuaikan strategi dia dengan gaya bermain pemainnya. Mike D'Antoni and the frenetic pace that he likes to play at, even though he had modified that to some degree, basically said, I'm the coach, you're the player. Karena strategi ofensif yang cepat tidak cocok dengan pemain-pemain yang sudah tua. Lalu ada juga Kobe dan Dwight yang tidak memiliki hubungan yang begitu baik. Dwight merupakan pemain bintang dan wajah franchise Orlando Magic saat dia di sana. Dan saat bergabung dengan Lakers, sulit bagi Dwight untuk harus menjadi orang kedua di belakang Kobe. Jadi inilah masalah-masalah Lakers. Setiap kali tim super dibuat, seseorang harus berkorban dan semua pemain harus mengubah gaya mereka bermain untuk menjadi tim yang lebih baik. Sayangnya, kombinasi dari cedera, usia, pelatih yang kaku, dan ketidakmampuan para pemain untuk beradaptasi menyebabkan Lakers kesusahan sepanjang musim. Mereka mengakhiri musim reguler di peringkat ke-7 dengan rekor 45-37. Bahkan pada bulan Maret, mereka masih berjuang untuk mendapatkan tempat di playoff. At the end of the day, karena Kobe terkena cedera Achilles di akhir musim, harapan Lakers di playoff pun sudah sirna. Mereka disapu bersih di first round oleh San Antonio Spurs, menutup musim yang sangat mengecewakan untuk Lakers, dan mimpi tentang super team mereka. Di musim berikutnya, Howard meninggalkan Lakers karena dia tidak pernah cocok dengan Kobe. Nash masih berjuang untuk pulih dari cedera, dan Gasol memiliki musim yang bagus, tetapi kemudian bergabung dengan Chicago Bulls setahun kemudian. Dan sayangnya untuk Kobe, setelah cederanya, dia tidak pernah benar-benar bermain di level yang sama lagi. You personally feel like, I don't know if I can do this again, I don't know if I can come back, and you have to issue that challenge to yourself and try to respond to it. Dan ini membuat performa dia terus menurun hingga akhir karir Kobe Bryant di NBA. Dibandingkan dengan super team Lakers sekarang, perbedaan yang paling jelas adalah dari sisi chemistry mereka. Head coach Frank Vogel sukses mengintegrasikan strategi dia di Lakers. Mereka sekarang mempunyai tim utama dan rotasi yang sangat solid. LeBron James dan Anthony Davis bermain seperti mereka adalah rekan tim sepanjang karirnya. Sedangkan Dwight Howard yang balik ke Lakers sekarang bekerja lebih keras bersama dengan Danny Green dan Rajon Rondo yang membuat Lakers tim nomor 2 dengan defense terbaik. Dan memang musim ini, Lakers tidak dilandai oleh cedera-cedera. Hal yang menimpa Lakers 2013 cukup berat. Karena itulah Lakers 2013 gagal dan menjadi salah satu super tim terburuk yang pernah dibuat. Gimana menurut Spinners? Setuju nggak kalau Lakers 2013 adalah super tim terburuk di NBA? Kalau kalian suka konten yang kita bikin, boleh di like dan subscribe ya. Jangan lupa tulis komen di bawah topik apa lagi yang Spin harus bahas.